Gimana dengan sains? Apakah benar sains sama sekali mutlak dengan bukti, penuh dengan bukti? No. Hai, selamat datang di Biblians. Well, bagi para ateis, iman dan sains nggak akan pernah bisa bersatu. Selalu akan ada konfrontasi, pertentangan antara keduanya. Karena iman dan sains itu sama sekali beda gitu, jadi selalu bertengkar. Tapi apakah memang begitu? Atau adakah perspektif lain atau cara lain untuk melihat hubungan antara sains dan iman? Well, berikut beberapa perspektif untuk melihat hubungan antara iman dan sains. Ini udah dibahas tadi, pertentangan antara iman dan sains nggak akan pernah usai. Keduanya kebanyakan mempercayai dan mengklaim hal yang berbeda sama sekali. Seperti menurut iman atau agama, Tuhan itu ada, sementara menurut sains, ateis, Tuhan itu nggak ada. Nggak ada entitas apapun di luar fisik atau material ini. Menurut iman, manusia diciptakan oleh Tuhan. Menurut sains, manusia berasal dari evolusi makhluk yang lebih sederhana menjadi kompleks. Iman berkata setelah manusia mati, maka akan ada kehidupan berikutnya, entah itu surga, neraka, nirwana, reinkarnasi, dan sebagainya. Sementara sains berkata, gak ada apa-apa setelah kematian. Manusia setelah mati menjadi tidak ada. Dan banyak hal lain yang bertentangan. Jadi dari perspektif ini, orang-orang yang melihat dari perspektif ini menjadikan perbedaan itu menjadi sumber pertentangan. Mereka bilang karena beda lah makanya bertentangan. Gak bisa bersatu, harus terus konfrontasi, harus terus berlawanan dan sejenisnya. Perspektif kedua melihat bahwa iman dan sains gak harus bertentangan, karena keduanya menitik beratkan poin pada hal yang berbeda. Berbeda dengan perspektif pertama yang menjadikan perbedaan itu menjadi pertentangan, di sini perbedaan justru dijadikan alasan untuk tidak mengadu keduanya. Ngapain diadu? Kan beda poinnya. Pertentangan itu baru muncul kalau keduanya sengaja diadu seperti perspektif pertama. Iman membahas hal di luar dunia fisik seperti moral, roh, bagaimana menjalani hidup, surga, neraka, dan sebagainya. Sementara sains membahas semua hal yang ada di dunia fisik atau material ini. Seperti tubuh manusia, bumi, matahari, alam semesta, dan sebagainya. Maka dari itu keduanya nggak perlu diadu. Ngapain diadu? Biarkan berjalan masing-masing. Perspektif ketiga mengatakan bahwa sekalipun berbeda, iman dan sains saling melengkapi, saling berhubungan dengan baik. Semisal tentang kue coklat, sains bisa menjawab banyak hal tentang kue coklat ini. Semisal bagaimana cara membuatnya, apa komponen yang ada di dalamnya, kue coklat ini terdiri dari apa, rasanya seperti apa, kenapa rasanya seperti itu. Nah, sains banyak sekali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kue coklat itu. Tapi catatannya nggak semua. Sains nggak bisa menjawab semuanya. Apa yang sains nggak bisa jawab tentang kue coklat itu? Semisal pertanyaan mengapa dan untuk apa. Kenapa kue coklat itu dibuat? Mengapa kue coklat itu dibuat? Untuk apa kue coklat itu dibuat? Atau bahkan pertanyaan tentang siapa? Penyebab. Siapa yang buat kue coklat itu? Sains nggak bisa jawab. Kita nggak bisa menjawab siapa yang buat itu hanya dengan meneliti komponen di dalamnya, pakai mikroskop dan sebagainya. Nggak bisa, kita nggak bisa tahu siapa yang buat, kita nggak bisa tahu untuk apa itu dibuat. Semisal aku buat kue coklat, sains nggak bisa tahu bahwa itu aku yang buat hanya dengan meneliti coklatnya. Sains nggak bisa tahu untuk apa itu aku buat, misalnya untuk ulang tahun adikku. Sains nggak bisa jawab itu walaupun meneliti komponen di dalamnya. Nah, siapa yang buat, untuk apa dibuat, itu hanya bisa dijawab oleh yang buat, yaitu aku yang bisa mengungkapkan siapa pembuatnya dan untuk apa itu dibuat. Akulah orang terutama yang bisa mengungkapkan itu. Jadi dari sini kita mengerti bahwa sains menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Seperti mungkin bisa menjawab apa kandungan dari bumi ini, bagaimana bumi ini terbentuk, atau manusia terdiri dari apa. Tapi sains gak bisa menjawab semua hal, terkhusus pertanyaan yang terkait dengan pencipta, alasan, dan tujuan. Seperti mengapa alam semesta ini diciptakan, siapa yang menciptakannya, untuk apa diciptakan. Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh iman. Seperti coklat tadi, hanya sang pencipta yang bisa mengungkapkan bahwa dia yang menciptakannya dan mengapa dan apa tujuan alam semesta diciptakan semisal. Dan itulah yang dia ungkapkan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Tuhan mengungkapkan bahwa dia pencipta alam semesta ini, apa tujuan manusia diciptakan, dan yang lain.
Jadi kita harus mengerti bahwa keduanya, baik sains dan iman, itu sama-sama penting. Bukan harus dibuang salah satu. Keduanya menjawab hal yang sama-sama penting, namun berbeda-beda. Semisal kita bisa mencari jawaban untuk apa manusia diciptakan, siapa yang menciptakan manusia. Itu kita dapat jawabannya di dalam iman, di dalam Alkitab, firman Tuhan, kitab suci. Tapi saat kita mencari jawaban apa komponen di dalam manusia ini, di dalam tubuh manusia, apa terdiri dari apa kita nggak bisa cari jawaban di kitab suci. Kita harus cari jawaban di dalam sains. Contoh lain, bagaimana kita menjalani hidup dengan benar, baik dan benar, dengan moral yang sejati. Itu bisa kita dapat jawabannya di iman, di firman Tuhan, di kitab suci. Tapi kalau kita percaya tentang bagaimana menjaga hidup supaya terhindar dari virus, terhindar dari bakteri jahat, itu nggak ada di iman. Itu harus dengan sains. Itulah gunanya dokter-dokter, ilmuwan-ilmuwan. Jadi keduanya nggak bisa kita pungkiri, saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan kita untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berbeda aspek tersebut. Jadi nggak usah terlalu dualisme atau dikotomi. Kalau sains ya sains, kalau iman ya iman. Perspektif ketiga ini menurutku perspektif paling bagus, paling baik untuk diterapkan dalam kehidupan antara melihat iman dan sains tadi. Inilah sebabnya banyak saintis hebat yang percaya pada Tuhan juga. Di masa lalu kita punya Isaac Newton, Blaise Pascal, Galileo, Johannes Kepler, dan yang lain. Di masa kini ada Francis Collins, John Lennox, John Paul Kinghorn, dan yang lain juga. Sangat banyak saintis yang tetap percaya pada Tuhan karena mereka mengerti perspektif atau poin ini. Orang ateis selalu berkata, aku nggak bisa percaya iman, atau aku nggak bisa punya iman. Kenapa? Karena iman selalu mempercayai suatu hal tanpa bukti, buta gitu, nggak punya bukti, nggak punya analisis apa-apa, tapi percaya aja. Orang-orang skeptik, kritis, saintis, ateis nggak bisa percaya hal tanpa bukti, makanya mereka menentang iman. Dan mereka sangat mengutamakan sains, karena sains itu didasari oleh bukti yang nyata, analisis, data, eksperimen, dan akhirnya punya bukti yang mutlak gitu, punya bukti yang benar-benar jelas. Dan barulah mereka yakin, tahu suatu hal, percaya terhadap suatu hal. Makanya mereka sangat mengagungkan sains, para saintis terutama ateis, dan menolak iman. Nah, kita akan cari tahu apakah memang benar iman selalu seperti kata mereka buta, tanpa bukti sama sekali. Dan apakah memang benar sains itu selalu punya bukti yang empiris, yang eksplisit, yang mutlak, seperti yang mereka klaim. Mari kita break down satu-satu antara kedua ini. Pertama, apa itu iman? Definisi terbaik itu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau pakai kalimat begini, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak dan belum kita lihat. Kenapa aku pakai kata tidak dan belum? Karena iman kita, big picture-nya kira-kira terdiri dari dua aspek, yaitu iman terhadap hal masa lalu dan iman terhadap hal di masa depan. Kita percaya Yesus mati di salib untuk menembus dosa. Itulah iman terhadap hal masa lalu, karena itu sudah terjadi, kita nggak bisa melihatnya lagi. Tapi apakah itu tanpa bukti? Seperti tuduhan para ateis? No. Penyaliban Yesus semisal, penuh dengan bukti, baik saksi mata dalam Alkitab maupun catatan sejarah di luar Alkitab, mengatakan bahwa Yesus benar-benar disalib. Jadi iman terhadap hal masa lalu, itu harus kita kaji, seperti hal penyaliban tadi. Kita nggak boleh beriman dengan buta. Ya percaya aja, nggak boleh. Sementara iman terhadap hal di masa depan, kita belum melihatnya. Tapi kelak kita harus melihatnya, dan barulah itu terbukti iman yang benar. Kalau nggak terjadi atau nggak terbukti di masa depan, maka itu iman yang palsu, iman yang kosong. Semisal kita beriman, kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan kita akan diangkat bersama dengan Dia di masa depan. Itu harus terjadi di masa depan. Kalau enggak, berarti iman kita iman yang kosong, iman yang palsu, iman yang bohong. Jadi iman di masa depan itu belum kita lihat, tapi harus kita lihat. Kalau enggak, berarti iman kita itu kosong, itu bohong. Seperti hal yang aku bilang tadi. Dan iman di masa lalu walaupun nggak bisa lagi kita lihat, tapi kita harus kaji dan mendapati bukti bahwa itu benar-benar nyata. Kira-kira big picture iman itu seperti itu. Makanya iman dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat dan belum kita lihat, tapi harus kita lihat kelak. Jadi iman nggak bisa dibilang tanpa bukti sama sekali. Gimana dengan sains? Apakah benar sains sama sekali mutlak dengan bukti, penuh dengan bukti? Apakah begitu seperti yang diklaim oleh ateis sembari mereka menentang atau mengejek iman? No. Faktanya banyak banget hal dalam sains yang ateis percayai, yang orang-orang percayai, walaupun tak ada buktinya.
nggak punya bukti apa-apa, tapi mereka percaya, tapi mereka senang mempercayainya, senang mengetahuinya. Contoh pertama, alam semesta tercipta sendiri. Para ateis yakin bahwa alam semesta itu menciptakan dirinya sendiri, nggak perlu pencipta seperti Tuhan dan yang lain. Itu bisa ada dengan sendirinya. Tapi nggak ada bukti apapun, tidak ada satupun bukti alam semesta bisa ada dengan sendirinya tanpa penyebab. Bahkan nggak ada bukti apapun di dunia ini, di alam semesta ini, bahwa suatu hal bisa ada dengan sendirinya tanpa penyebab. There's no evidence about that at all. Nggak ada bukti apapun tentang itu sama sekali. Tapi mereka percaya tanpa bukti. Yang kedua, kehidupan berasal dari evolusi non-living thing. Ateis percaya bahwa kehidupan bukan diciptakan oleh Tuhan seperti kita. No, mereka bilang, mereka percaya kehidupan berasal dari benda yang gak hidup, berasal dari objek yang gak hidup, lalu kemudian berevolusi menjadi makhluk hidup yang simple, mikroorganisme dan sejenisnya, lalu semakin kompleks, makhluk air, lalu singkatnya mungkin primata, lalu jadi manusia. Itu mereka percaya. Tapi gak ada satupun bukti objek mati, non-living thing, bisa menghasilkan makhluk hidup. Nggak ada satupun bukti tentang itu. Oke, mungkin monyet bisa jadi manusia, berevolusi. Oke lah, fine. Tapi nggak ada bukti non-living thing bisa jadi makhluk hidup. Benda mati bisa jadi makhluk hidup. Nggak ada bukti, tapi mereka percaya. Dari mana makhluk hidup pertama kali muncul? Dari batu. Tapi mereka percaya, walaupun buktinya nggak ada. Evolusionis itu nggak bisa membuktikan kehidupan pertama dari mana muncul, dari benda mati, dari non-living thing. Gak ada buktinya sampai hari ini, dan sama sekali gak ada. Tapi mereka percaya dengan bangga menyuarakannya. Soal evolusi aku juga udah bahas di videoku sebelumnya secara lengkap. Kalau kalian mau nonton, ada 2 video, linknya aku cantumkan di deskripsi. Oke? Yang ketiga, alien. Gak ada satupun bukti ada kehidupan cerdas di luar bumi ini. Tapi begitupun, walaupun begitu, para ateis, saintis ateis tetap percaya ada kehidupan di luar bumi ini, kehidupan cerdas di luar bumi ini. Walaupun gak ada sama sekali buktinya, tapi mereka bisa senang, bisa percaya dengan mudah. Bahkan mereka lebih percaya adanya kehidupan cerdas di luar bumi, alien, daripada kemungkinan mereka percaya sama Tuhan. Walaupun bukti alien gak ada. Bahkan mereka juga bilang ada kemungkinan alien yang menciptakan alam semesta ini, karena mereka sangat cerdas. Jadi mereka yang menciptakan alam semesta kita dan menciptakan kita. Oh, contoh terakhir ada multiverse. Mereka percaya, sebagian besar ateis percaya, saintis, adanya alam semesta yang tak terbatas, infinity universe di kenyataan ini gitu. Mereka percaya ada banyak semesta, ratusan ribuan yang tak terhingga seperti semesta kita ini. Dan semesta-semesta yang banyak itu mungkin bisa lebih cerdas, bisa lebih luas, atau bahkan bisa lebih kecil, bisa lebih buruk, bisa lebih jelek dari semesta kita ini. Random, yang penting banyak. Seperti dikatakan saintis modern, adanya bubble universe. Jadi satu semesta itu seperti gelembung sabun yang melayang, lalu gelembung yang lain itu semesta yang lain. Itu yang mereka percaya, seperti konsep yang diceritakan oleh saintis Michio Kaku dan kolega-koleganya. Tapi sekali lagi, nggak ada bukti tentang multiverse sampai detik ini. Tapi mereka bisa percaya, padahal nggak ada buktinya. Mereka bisa yakin, oh ada semesta sangat banyak, multiverse. Emang mereka mengatakan ini seperti film Marvel, ada universe 606, universe 616, universe 813 dan yang lain. Nah, itulah beberapa contoh bahwa dalam sains pun, ateis sekalipun yang selalu menuntut bukti Tuhan, menuntut bukti Alkitab, menuntut bukti agama, itu bukti bahwa mereka pun banyak mempercayai hal tanpa bukti, dan mereka lebih mempercayai itu dan menentang kepercayaan tentang iman, tentang Tuhan. Alasannya karena nggak ada bukti. Nah, ini juga nggak ada bukti, tapi mereka percaya. Jadi kita punya iman yang belum kita lihat buktinya, oke, no problem, seperti itu aku bahas tadi. Tapi mereka juga punya iman, tapi mereka nggak ngakui namanya iman. Tapi itu iman karena mereka percaya tanpa bukti dari hal-hal tadi. Jadi same aja gitu, sama-sama aja gitu. Tidak selamanya sains itu penuh dengan bukti. Memang sains penuh dengan bukti, tapi tidak selamanya juga iman nggak ada bukti. Bukti iman kita tentang masa lalu seperti penyaliban Yesus, mungkin tentang kejadian-kejadian di Alkitab, itu juga banyak ada buktinya. Bukti arkeologi, bukti sejarah, bukti catatan sejarah dan sebagainya. Jadi sekali lagi, iman dan sains tidak harus bermusuhan, tidak harus dibuang salah satu, nggak harus dualisme atau dikotomi begitu. Tapi kita perlu keduanya gitu. Udah aku bahas di sepanjang video ini. Oke, kurasa itu aja yang mau aku bahas di video kali ini. Kalau kalian terberkati, aku bersyukur. Teman-teman, ada yang mau komen, bertanya dan sebagainya, feel free to comment below di kolom komentar. Dan seperti biasa, bye.